Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei peta elektoral Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana hasil survei peta elektoral Pilkada Jakarta 2024? Kita langsung saja ajak Anda bergabung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Bagaimana dengan hasil survei yang baru saja dilakukan beberapa saat yang lalu? Ya, temuan survei terbaru Poltreking baru saja kami publish, dan ini yang pertama saya di TV One untuk mengupasnya. Tingkat elektabilitas tertinggi di Ridwan Kamil Suswono sebesar 47,5%, kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 5,1%. Sisanya yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebesar 15,9%. Tapi yang menarik dari data Jakarta dibandingkan daerah lainnya, yaitu ketika kita menanyakan simulasi elektabilitas tunggal ini, di mana Ridwan Kamil itu pasangan dan wakilnya 48,9%, Pramono Anung itu 22,1%. Saya ingin bandingkan dua kandidat ini. Sementara cawagupnya yang biasanya di daerah lain itu cagupnya lebih tinggi elektabilitasnya daripada cawagupnya. Ini agak anomali, beda di pasangan Pram Rano. Nah, untuk cawagup tingkat elektabilitas Rano Karno yang tertinggi yaitu 37,6%, Suswono 27,6%. Nah, kalau kita perhatikan Ridwan Kamil sebelum berpasangan 48,9%, tapi setelah berpasangan menjadi 47,5%. Turun sedikit, bahkan relatif bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan. Jadi Suswono non variabel sebagai cawagup, dia tidak memberikan kontribusi positif secara elektoral, meskipun dia membawa mesin politik bernama PKS yang juga saya kira bisa diandalkan. Nah, yang menarik pada Pram dan Rano, Pram itu elektabilitasnya baru 22,1%. Sementara Rano Karno itu 37,6%. Ketika digabungkan, Pram menjadi naik, yaitu 31,5%. Jadi poinnya Rano Karno kontributif secara elektoral, memberikan dampak positif, menaikkan elektabilitas Pramono Anung. Begitu temuannya. Dan peta sebarannya ada di data lengkap laporan Poltreking. Artinya begini, Mas Hanta, kalau pada saat ini figur itu masih sangat-sangat mendominasi ya, dari suara itu diberikan kepada warga Jakarta. Betul, di pilkada itu dibandingkan yaitu pileg ya. Kalau pilkada, pilpres itu faktor figur jauh lebih determinan, lebih menjadi variabel yang menentukan ketimbang misalnya mesin politik, berapa jumlah partainya. Seperti sekarang misalnya Ridwan Kamil dan Suswono itu kan didukung oleh koalisi partai yang sangat gemoy sekali, sangat tambun, sangat besar sekali. Dan di sana belum linear semuanya, meskipun sebagian besar ke Ridwan Kamil Suswono, tetapi belum begitu maksimal karena perolehan elektabilitasnya baru 47,5%. Sementara akumulasi dari semua partai pendukungnya jauh lebih besar. Nah, sebaliknya pada Pramono Anung dan Rano Karno itu hanya didukung oleh partai yang paling berpengaruh adalah PD Perjuangan. Dia melampaui perolehan PD Perjuangan di Jakarta yang kalau tidak salah hanya 15%, tapi perolehan mereka sudah 2 kali lipatnya, yaitu 31,5%. Jadi faktor figur, sosialisasi figur, daya tarik figur itu menarik. Dan Provinsi Jakarta ketika kita dalami pemilih rasionalnya lebih banyak, baru pemilih psikologis. Pemilih rasional Jakarta itu memilih preferensi utamanya karena melihat kinerja, rekam jejak dan pengalaman si kandidat. Nah, karena itu yang harus ditarungkan, harus dipamerkan, yang harus disosialisasikan. Yang kedua yang paling tinggi juga karakter personal. Soal merakyat, soal ramah, soal tegas misalnya, bersih dan sebagainya. Nah, karakter personal juga menjadi preferensi penting bagi warga Jakarta. Dan jangan lupa dari data survei kami ini juga penting untuk dilihat, selain undecided-nya masih 25%, yang mungkin merubah pilihan atau kita istilahkan swing voters, yaitu yang masih mengubah pilihan juga tinggi sekali, yaitu 42%. Jadi tingkat dinamika politik di Jakarta, fluktuasinya menurut saya relatif tinggi. Kita belajar dari 2017 yang lalu, Anies juga kerap kalah dalam survei-survei, tapi 2 bulan sebelumnya dia naik, dan di putaran kedua masuk bersama Pak Ahok dan juga menang sebagai runner-up di putaran pertama, menang di putaran kedua. Itu faktor yang harus diperhatikan di Jakarta. Baik. Mas Hanta, faktor paling besar begitu yang bisa membuat dampak perubahan suara ini di Jakarta apa sebenarnya, selain dari sosok ataupun figur, kemudian apakah dari kampanye, kemudian dekat dengan warga, menyampaikan program-program, itu juga berpengaruh besar?
Ya, saya kira ini pertanyaan penting buat para kandidat dan penting sekali buat para tim pemenangan untuk mengatur strateginya. Saya ingin menjawab pertanyaan Sira. Ada tiga paling tidak faktor yang bisa mempengaruhi dinamisator elektabilitas di Jakarta, dan di Jakarta ini pemilih rasionalnya tinggi, tingkat dinamika pemberitaan medianya cepat, kencang sekali, detik per detik dia cepat bergulir. Satu adalah yang harus diukur adalah efektivitas sosialisasi dan kampanye politik di sisa 2 bulan ini. Jadi sosialisasi ini cepat. Di Jakarta itu bergerak saja sedikit, langsung cepat sekali viralnya, cepat sekali menyebarnya, cepat sekali sampai ke masyarakat. Jadi siapa yang paling efektif bersosialisasi, paling efektif berkampanye, tentu dengan strategi yang tepat, dengan membawa isu yang tepat, dia mendapat potensi untuk meningkatkan elektabilitas. Yang kedua adalah performa debat. Itu juga penting, khusus di Jakarta, debat menurut saya memiliki pengaruh. Nanti akan dilihat bagaimana public speaking-nya, penguasaan masalahnya, gagasan, program yang ditawarkan juga penting. Dan terakhir yang ketiga, isu strategis dan program yang ditawarkan. Mana program yang bombastis. Kita belajar di Jakarta kan dulu ada 0%, ada OKOC, itu program yang di branding kemudian meledak. Ada isu strategis misalnya soal reklamasi, Alexis, isu-isu strategis itu namanya. Dan ada isu Pak Ahok dan Pak Anies pada saat itu kita tahu soal karakter personal dan sebagainya. Dan itulah yang mungkin bisa menjadi faktor yang merubah dinamika politik elektoral di Jakarta yang harus diperhatikan kandidat dan tim pemenangan. Sira. Baik, hingga saat ini dinamika politik di Jakarta luar biasa ya Mas Hanta ya. Tapi paling tidak kalau perkiraan dari Mas Hanta sendiri melihat dari hasil-hasil survei yang dilakukan, kira-kira akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Per hari ini potensi keduanya masih terbuka. Meskipun uang 1 putarannya memang kalau pilkadanya lagi saya katakan tinggal 1 minggu, maka bisa diprediksi 1 putaran. Ridwan Kamil berpeluang. Tapi kita lihat ada beberapa indikasi dulu. Jika paslon dari non partai politik yaitu Dharma Kun tidak mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan, artinya hanya 5% atau di bawahnya, tidak melampaui 10%, artinya pertarungan betul-betul terjadi di antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Satu itu. Kedua, selisih antara Pram dan Ridwan Kamil berjarak agak relatif jauh. Apakah Ridwan Kamil seperti sekarang yang unggul atau sebaliknya Pram yang sebaliknya akan menyusul menjadi lebih tinggi, itu peluangnya akan berlangsung 1 putaran. Karena apa? Karena faktor kandidat yang ketiga itu non variabel, dia tidak menggerus terlalu signifikan. Karena yang bertarung hanya 2 dan selisih keduanya tinggi. Tapi kalau ada 2 variabel sebaliknya, Dharma Kun menaik, elektabilitasnya mengganggu, tanda petik mengganggu 2 orang ini menjadi 10%, katakanlah bahkan belasan persen, sementara selisih mereka ini kompetitif semakin dekat, maka kemungkinan bagi salah satunya Ridwan Kamil maupun Pram untuk mendapatkan 50% plus 1 semakin mengecil. Artinya pilkada Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, suara Dharma Kun kemana itu akan menentukan. Jadi per hari ini masih 1 putaran, 60% peluangnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hanta sudah memberikan informasi hasil survei dari Poltreking. Kita sama-sama menantikan ya nanti ya. Terima kasih Mas Hanta.